Kalau sekarang channel kita lagi kena pelanggaran hak cipta, jangan panik dulu, jangan buru-buru hapus kontennya. Masih ada solusi lain yang bisa kita ambil untuk menghilangkan pelanggaran hak cipta di channel kita. Seperti di kolom komentar, ada channel yang sudah mendapatkan 3 teguran hak cipta yang aktif dan berpotensi channelnya akan ditangguhkan dalam 7 hari ke depan. Lalu untuk masalah seperti ini, gimana solusinya? Yuk kita bahas. Nah, ini komentar dari teman kita tadi. Saya cek channelnya itu ada sekitar 35.000 subscriber. Dan sekarang channelnya dalam kondisi ada 3 teguran hak cipta yang aktif. Dan 7 hari ke depan mau dihapus oleh YouTube. Dan pemilik channel sudah menghapus video sekitar 37. Jadi sebenarnya menghapus video itu bukan solusi awal yang bisa kita ambil. Ada solusi lain yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum saya bahas lebih panjang lagi tentang gimana solusinya mengatasi kondisi channel yang seperti ini, saya akan bahas dulu dari hal yang paling dasar, biar nanti teman-teman ke depannya itu jauh dari yang namanya kena pelanggaran hak cipta. Jadi kita pahami dulu dasar-dasarnya, baru nanti kita ambil solusi apa yang bisa kita lakukan untuk channel kita. Nah, yang pertama banget nih, hal yang sering kena hak cipta itu apa aja sih gitu ya? Sebenarnya masih banyak lagi ya dari 3 poin ini, tapi biasanya 3 poin ini yang sering banget kita itu kena hak cipta. Yang pertama jelas musik ya. Ya, biasanya musik ini misalnya kita ngambil musik dari aplikasi editing gitu ya. Hari ini kita upload aman, tiba-tiba minggu depan, bulan depan, atau tahun depan musik yang kita pakai tadi, background yang kita pakai tadi tiba-tiba kena hak cipta gitu ya. Jadi yang namanya karya orang lain kita gunakan, ya tentu itu juga akan berpotensi kena hak cipta kapanpun gitu ya. Jadi musik ya udah sering lah gitu ya. Kemudian ada potongan video klip orang lain, ya meskipun di sini kita bisa menggunakan misalnya kita gunakan klip dari orang lain misalnya cuma 3 detik atau 5 detik gitu ya. Tapi itu tidak akan menjamin dalam jangka panjang. Kenapa? Karena ini nanti tergantung sama pemilik klip video aslinya. Kapanpun bisa melaporkan ya, kapanpun pemilik hak ciptanya itu bisa melaporkan ke YouTube dan kita kena pelanggaran hak cipta. Meskipun saya tahu di YouTube ini ada yang namanya penggunaan wajar gitu ya, tapi sebenarnya balik lagi nih sama pemilik hak ciptanya. Jadi ketika kita menggunakan potongan klip orang lain ya harus hati-hati gitu ya. Itu dalam jangka panjang sebenarnya kapanpun bisa kena hak cipta. Kemudian ada thumbnail, jangan sepele dengan thumbnail. Sebuah thumbnail ini juga bisa dilaporkan sebagai pelanggaran hak cipta ketika kita menggunakan thumbnail orang lain. Misalnya nih, kita pakai thumbnail orang lain itu kita screenshot nih ya, kita screenshot thumbnailnya, kemudian kita ganti pakai wajah kita. Itu akan berpotensi kita kena pelanggaran hak cipta. Nah, kemudian apa sih dampaknya kalau kita itu kena hak cipta gitu ya? Jadi di sini harus kita pahami dulu nih bahwa untuk hak cipta sendiri itu ada 2 bagian. Yang pertama ada namanya klaim hak cipta. Ya, jadi klaim hak cipta itu biasanya tidak berdampak ke channel kita. Ya, sebagai contoh saya kasih contoh. Misalnya ini salah satu video short saya. Ini emang sengaja kemarin itu saya pakai lagu yang berhak cipta biar saya itu bisa bikin konten ini gitu. Jadi ada buktinya gitu ya. Nah, ini konten short saya ada kena hak cipta. Kita klik sini pembatasannya, ada lihat detail. Nah, di sini sudah ditulis sama YouTube. Kalau tulisannya klaim hak cipta, itu tidak mempengaruhi channel Anda. Jadi nggak berpengaruh kalau sekedar kita itu kena klaim hak cipta seperti ini. Tapi bukan berarti kita mentang-mentang kena klaim hak cipta terus kita bikin lagi gitu ya. Ya, itu juga tidak disarankan. Karena kalau terlalu banyak kena klaim hak cipta, suatu saat itu bisa berubah menjadi 1 teguran hak cipta. Ya, jadi intinya di sini teman-teman tahu dulu nih. Oh, ternyata kalau saya kena klaim hak cipta 1 atau 2 video itu tidak mempengaruhi channel, tidak berdampak ke channel. Bahkan di sini sudah ditulis sama YouTube kan, ada pembatasan visibilitas pada video Anda. Channel Anda tidak terpengaruh. Jadi visibilitasnya itu yang dibatasin sama YouTube. Jadi video itu tidak tayang di beberapa wilayah. Kalau pengen lihat ya kita klik aja di bagian ini. Nah, ini kelihatan ya. Jadi video short saya ini bisa tayang di Indonesia, Malaysia, Amerika gitu ya. Tapi dia diblokir di wilayah Belarus sama Rusia. Jadi video saya itu tidak tayang atau tidak tampil di Rusia dan Belarus itu aja gitu. Jadi untuk yang negara lain ya masih bisa dilihat gitu. Makanya dibatasin. Untuk monetisasi gimana? Di sini sudah ditulis sama YouTube ya. Tidak ada pembatasan monetisasi. Jadi kita balik ke sini lagi. Itu yang namanya klaim ya. Jadi nggak usah panik kalau tulisannya klaim hak cipta. Bagaimana dengan yang namanya teguran hak cipta? Ini baru namanya pelanggaran. Ini baru namanya dampaknya ada ke channel kita. Kalau kita kena teguran hak cipta, itu lebih dari 3 kali teguran, seperti teman kita tadi ya. Nih, dia kan 3 kali teguran kan? 3 teguran hak cipta.
itu 7 hari ke depan channelnya bakal dihapus sama YouTube. Nah, di sini lebih dari 3 kali teguran, channel akan ditangguhkan. Jadi ditangguhkan. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, channel saya aman nggak sih dari teguran gitu? Caranya gampang, kita tinggal cek aja nih di bagian dashboard channel kita yang YouTube Studio Browser ya, atau YouTube Studio yang desktop gitu ya. Coba dicek di bagian dashboard channel. Kalau ada tulisan seperti ini, ada merah seperti ini, teguran hak cipta yang aktif 1 dari 3, artinya kita punya 1 pelanggaran hak cipta. Ya, 1 teguran hak cipta. Ini harus segera kita selesaikan gitu ya. Nah, kalau tidak ada, misalnya kita cek tidak ada nih, tampilannya kosong gitu ya. Artinya ya channel kita tidak ada kena pelanggaran hak cipta. Paling mungkin ya kena klaim tadi aja. Kalau kita kena klaim hak cipta, itu dia nggak muncul di bagian dashboard channel, tapi munculnya di per video yang kena hak cipta tadi. Nah, kalau udah seperti ini tampilannya, ada pelanggaran channel, 1 dari 3, nanti 2 dari 3, ya 3 dari 3, itu adalah masalah yang serius yang harus segera kita selesaikan. Oke ya, jadi itu perbedaan antara klaim dan teguran hak cipta. Intinya sekarang teman-teman tahu dulu dampak ke channel itu apa dari 2 hal ini. Oke ya. Nah, sekarang kenapa kita itu bisa kena teguran? Ini pertanyaan yang sering saya terima gitu kan. Kok channel saya kena teguran? Kok video saya kena teguran hak cipta? Kok video saya dihapus sama YouTube tiba-tiba gitu ya? Gini, cara kerjanya teguran itu datang dari orang yang melaporkan. Ya. Teguran itu datang dari orang yang melaporkan konten kita. Sedangkan kalau klaim hak cipta itu datang secara otomatis, sistem yang bekerja. Begitu terdeteksi karya orang lain, dia langsung masuk klaim hak cipta. Biasanya di background atau di audio gitu ya. Tapi kalau teguran, ini ada seseorang yang melaporkan ke YouTube, kemudian valid. Nah, channel kita kena teguran. Nah, ini yang menjadi pertanyaan teman-teman juga gitu ya. Kenapa channel sebelah itu aman? Tidak ada kena hak cipta gitu kan. Oke, itu terjadi karena di balik layar kita itu nggak tahu kerjasama apa yang dibangun mereka. Bisa jadi di balik layar dia menggunakan karya si A, tapi dia udah izin nih sama si A. Jadi setiap ada kena teguran, langsung tegurannya dicabut sama pemilik hak cipta. Atau dia ngasih uang kopi lah gitu ya bahasanya ya. Kita ngasih uang kopi nih misalnya sama pemilik hak ciptanya. Otomatis damai kan, selesai kan. Jadi dicabut tuh teguran hak ciptanya. Artinya apa? Hari ini kita kena teguran hak cipta, mungkin besok udah bisa hilang karena sudah dicabut tegurannya sama pemilik hak ciptanya. Nah, hal-hal begitu kan kita nggak tahu di balik layar gitu. Kita cuma bisa lihat casingnya aja. Channel sebelah masih aman gitu kan. Dan satu lagi, ya konten yang kita menggunakan karya orang lain itu hari ini aman, belum tentu jangka panjang aman. Namanya juga karya orang. Kalau orangnya belum menyadari, ya dia belum melaporkan. Tapi kalau orangnya nanti udah menyadari, wah konten saya dipakai nih sama si A gitu ya. Terus views-nya meledak nih, banyak adsense-nya gitu kan. Tentu dia akan melaporkan. Jadi ini sebenarnya tergantung dari pemilik hak ciptanya. Kapanpun dia bisa melaporkan. Jadi intinya di sini teman-teman paham bahwa kalau klaim hak cipta itu yang bekerja sistem secara otomatis, sedangkan kalau teguran itu datangnya dari orang yang melaporkan. Ya, dalam hal ini tentu pemilik hak ciptanya. Di sini ada solusi nih. Nah, solusi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dari YouTube-nya itu juga sudah menulis ya, kita cukup menunggu 90 hari. Ya, kita tunggu tuh 90 hari. Nah, menunggu masa berlaku teguran berakhir. Masa berlaku teguran hak cipta dapat berakhir setelah 90 hari. Jadi ada batas waktunya nih, 90 hari. Anda harus menyelesaikan kursus hak cipta. Kalau seandainya ada notifikasi kursus hak cipta, boleh tuh teman-teman ikutin aja. Kan itu arahan atau saran dari YouTube-nya untuk menghilangkan yang namanya teguran hak cipta 90 hari tadi. Oke ya. Agar masa berlaku teguran berakhir. Nah, ini YouTube sendiri ya yang menulis, saya udah screenshot dan saya masukkan ke dalam konten ini. Masalah yang terjadi di lapangan adalah, walaupun kita enak nih, tunggu aja 90 hari gitu ya. Ini juga berbahaya untuk channel kita. Contoh, hari ini kita satu teguran hak cipta, kita tunggu nih 90 hari. Kan nggak ada jaminan nih, 90 hari ke depan, channel kita nggak dilaporkan lagi. Kalau sempat dalam 90 hari ke depan lagi, channel kita dilaporkan sama orang lain ada 2 lagi teguran, berarti 2 tambah 1, 3 teguran. Sama saja, kita juga bakal di ujung tanduk channelnya kan jadinya karena udah punya 3 teguran. Makanya di sini jangan seneng dulu nih kita, wah nunggu aja deh 90 hari ntar hilang sendiri gitu. Ya, belum tentu. Apalagi konten kita banyak menggunakan karya orang lain. Kapanpun itu bisa dapat teguran lagi.
Kemudian untuk solusi kedua, yang paling saya rekomendasikan untuk teman-teman kalau kondisinya kena teguran hak cipta gitu ya. Solusi kedua adalah hubungi pemilik hak cipta. Ini solusi yang paling akurat, yang paling bisa kita lakukan dengan cepat dan solusinya bisa terasa banget gitu ya. Hubungi pemilik hak cipta lewat email. Nah, pertanyaannya gini, dari mana kita dapat email orang yang ngasih hak cipta ke kita? Biasanya kita itu ada di dalam video kita. Jadi video kita yang dihapus YouTube tadi itu biasanya ada tertulis di situ email pemilik hak ciptanya. Karena pada saat dia melaporkan konten kita, dia juga diwajibkan mengisi email agar nanti bisa dihubungi. Jadi email pemilik hak cipta itu biasanya tercantum di bagian detail video yang kena hak cipta tadi yang dihapus YouTube. Nah, kita hubungin tuh lewat email. Ya, jadi kita tinggal hubungin mereka, akui kesalahan kita bahwa kita menggunakan konten mereka tanpa izin, dan minta mereka untuk mencabut atau batalkan teguran tersebut. Nah, ketika dia cabut teguran itu, maka hilang satu notifikasi teguran hak cipta di dashboard channel kita. Ya, tergantung, kalau dia ada 2 ya berarti hilang 2 gitu kan. Nah, jadi kondisinya seperti ini, tampilan di pemilik hak cipta, ya, misalnya saya nih pemilik hak ciptanya gitu ya. Tampilannya tuh seperti ini, ada tombol ajaib, ya, ada tombol ajaib, batalkan penghapusan, ya, udah tertulis di sini, batalkan penghapusan. Jadi kalau kita menghubungin mereka lewat email, kemudian email kita direspon, maka nanti di sini kalau sudah berdamai gitu ya antara kita dengan pemilik hak ciptanya, maka nanti pemilik hak ciptanya tuh bisa klik tombol batalkan penghapusan, seperti gambar saya ini ya. Batalkan penghapusan. Jadi kendalinya sebenarnya ada sama pemilik hak cipta tadi. Gitu, dia bisa batalkan penghapusan itu kapanpun. Nah, sekarang gimana cara kerja teguran hak cipta? Yuk, kita bahas. Saya kasih contoh misalnya di sini. Kalau kita masuk di bagian dashboard YouTube Studio kita, kemudian nanti di bagian sebelah kiri itu ada menu deteksi konten. Ya, ini menu udah lama banget sebenarnya, cuman ganti nama aja nih kalau nggak salah. Nah, di sini kalau dilihat di tampilan punya saya, ada banyak konten orang lain yang muncul di sini. Kenapa? Karena konten orang lain ini comot konten saya tanpa izin. Walaupun dia ganti backsoundnya, menambahkan tulisan, tetap saja terdeteksi sama YouTube dan saya tahu siapa orangnya yang sudah mengambil karya saya, zona tutorial, comot video saya ya kan tanpa editing lagi ya kan. Ini ketahuan semua di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek di bagian menu kecocokan ya. Di bagian menu kecocokan. Kalau seandainya di sini kosong, tampilan di channel teman-teman nggak ada, artinya ya nggak ada orang yang ngambil konten teman-teman. Kalau di sini saya kan udah terbukti ya banyak orang yang ngambil konten saya. Dan kapanpun ini bisa saya laporkan karena saya pemilik hak ciptanya di channel Zona Tutorial ini. Oke ya. Nah, ini cara kita ngelihat konten kita apakah diambil orang atau enggak. Kemudian di sini ada tombol permintaan penghapusan. Nah, begini cara kerja channel tadi kenapa bisa kena teguran hak cipta. Pertama, pemilik hak cipta dia akan membuka bagian ini kan, deteksi konten. Oh, ada nih konten saya diambil orang. Dia akan masuk ke bagian menu permintaan penghapusan. Di sini ada tombol permintaan penghapusan baru. Dia tinggal klik. Ya, pemilik hak cipta, ini tampilan pemilik hak cipta ya. Dia akan klik, di sini dia akan tambahkan video. Jadi dia tinggal klik tambahkan video ya. Di sini dia tinggal itu masukin jenis karyanya. Jadi konten saya jenis karya. Apa nih jenis karyanya? Ya, misalnya video, ya udah tinggal masukin videonya. Lagu originalnya, tinggal klik, misalnya pilih video. Lanjut di sini tinggal pilih kategorinya. Di sini dia tinggal cantumin video yang udah comot karya dia tadi. Jadi dia tinggal masukin aja tuh linknya. Pemilik hak cipta tadi tinggal masukin linknya di sini. Udah, habis itu dia tinggal kirim. Walaupun nih ke bawah masih banyak ya, formulirnya ke bawah banyak banget, saya nggak bisa tunjukin karena banyak privasi, baik dari email, dari kontak tuh banyak banget nih formulirnya ke bawah. Saya cuman kasih gambaran aja. Prosesnya tuh gini loh, waktu mereka itu melaporkan konten kita. Untuk laporan seperti itu valid. Itu akan disetujuin sama YouTube karena dia pemilik hak ciptanya. Nah, setelah disetujuin sama YouTube, itulah yang terjadi. Langsung masuk notifikasi, konten kita dihapus dan kita dapat satu teguran hak cipta. Dan situ akan ada detailnya, apa yang kena hak cipta, apakah thumbnail, apakah lagu, apakah potongan video, dan ada email orang yang memberi pelanggaran hak cipta tadi. Jadi di sini udah jelas banget ya, kalau teman-teman ngalamin kendala seperti teman kita tadi, ya channelnya udah di ujung tanduk 3 teguran, bahkan 7 hari ke depan channel bakal dihapus, maka solusi yang paling tepat adalah menurut saya hubungi pemilik hak cipta.
Ya, jadi kita harus hubungi, siapa tahu direspon, siapa tahu dibalas email kita sama pemilik hak cipta, dan nanti pemilik hak ciptanya bisa cabut atau batalkan teguran hak cipta itu. Barulah nanti notifikasi teguran di channel kita itu bisa hilang dan channel kita selamat. Kita bisa ngonten lagi seperti biasanya. Kalau di sini teman-teman butuh evaluasi channel atau pengen ngobrol berdua secara intens sama saya selama 1 jam, saya ada jasanya. Nanti teman-teman setelah nonton video ini coba buka channel Zona Tutorial di halaman channel. Di sini ada link yang bisa diklik ya. Atau kalau nggak muncul linknya, di sini ada tombol baca selengkapnya. Klik ini. Nanti kan masuk ke deskripsi channel saya tuh. Silahkan dibaca-baca dulu di bagian ini. Nanti di bagian bawah ada 3 link yang udah saya sematkan. Jadi link ini bisa teman-teman klik ya. Ini bukan sekedar tulisan biru, tapi ini bisa diklik untuk melihat informasi lebih lengkapnya. Misalnya teman-teman pengen konsultasi 60 menit intens sama saya berdua, itu klik link yang pertama. Atau teman-teman pemula banget pengen dapetin langkah-langkah jadi YouTuber itu gimana sih dari nol gitu ya. Tinggal klik link yang nomor 2. Atau ada masalah dengan AdSense-nya, AdSense saya error bang, AdSense saya duplikat. Nah, saya juga ada jasa perbaikan AdSense. Tinggal klik di bagian ini. Jadi ini bisa teman-teman klik sesuai dengan kebutuhan teman-teman saat ini. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-share video ini ke teman-teman lainnya. Mau ke grup ya silahkan. Biar mereka juga akan terhindar dari namanya pelanggaran hak cipta. Atau ada yang mengalami pelanggaran hak cipta, bisa mendapatkan solusi lewat video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.